saya minta maaf, mungkin selama ini saya banyak kekurangan. Saya merasa suami saya sayang sama saya, tanggung jawab sama saya. Tapi mungkin ya banyak kelalaian-kelalaian yang memang harus saya perbaiki. Untuk suami saya, kalau memang banyak kurangnya saya, tolong bicara sama saya agar saya juga bisa introspeksi diri. Insya Allah saya akan belajar untuk menjadi ibu yang baik dan istri yang lebih baik. Demi kebahagiaan anak saya serahkan semua ke Allah. Walaupun mungkin saya sakit. Oke, Mbak Tita, setelah menjalani ibadah umroh kemarin, apakah ada perubahan yang Mbak rasakan gitu di dalam diri? Alhamdulillah sih sepulangnya umroh lebih lebih religi. Semoga pulang umroh ini manfaat untuk saya gitu sih. Sebagai seorang ibu, apa sih makna terbesar yang Mbak rasakan dalam menjalani peran ini? Luar biasa itu. Alhamdulillah pokoknya menjadi seorang ibu bahagia sekali. Di tengah kabar yang beredar, apakah ada sesuatu yang paling Mbak inginkan saat ini? Punya keinginan sih lebih tenang aja gitu sih. Lebih tenang, terus fokus ke rumah tangga, juga kerjaan. Itu aja sih yang saya inginkan ya. Hubungan Mbak sendiri dengan media sosial itu selama menghadapi isu ini, itu seperti apa Mbak? Terus terang nggak begitu lihat sosial media, cuma kalau memang pas lagi gabut gitu kan, suka lihat-lihat ya sosial media gitu. Tapi yang nggak terlalu yang yang kayak ini banget gitu ya, yang sibuk dengan sosial media banget, enggak juga. Saat isu ini muncul, Mbak kan sedang menjalani ibadah umroh ya. Bagaimana perasaan Mbak saat menerima kabar ini di tengah momen spiritual seperti itu? Waktu itu saya lagi berangkat umroh ya, pas yang hari pertama baru landing waktu itu kan di Mekah. Terus ada yang DM saya, terus ada yang WA saya juga. Cuma waktu itu kan memang saya nggak terlalu ini ya, karena saya mau fokus untuk ibadah gitu. Tapi itu dari teman-teman gitu kan, dari rekan kerja juga, malah dari pegawai saya juga gitu kan. Terus ibu ini ada bapak gini-gini kan, terus saya cuma oh ya sudah, saya nggak begitu respon. Hampir 1 minggu kan saya ibadah, jadi saya juga nggak banyak tanya ke suami saya gitu kan. Cuma pikir saya ya udahlah, nanti kalau umpama saya pulang mungkin nanti saya akan tanya secara baik-baik gitu sih waktu itu. Saya itu kan kalau di DM dikasih link itu kan saya agak riskan katanya, karena beberapa temen tuh kan kehack gitu kan. Jadi saya nggak terlalu ngebuka ininya, cuma sepintas itu saya lihat dari thumbnailnya, dari judulnya gitu kan, loh kok ini berhubungan dengan suami saya gitu kan. Cuma waktu itu ada temen juga, karena kita sama-sama umrah, udah kita fokus aja. Jadi waktu ibadah itu saya memang fokus, saya nggak tanya apapun ke suami saya gitu. Bagaimana perasaan Mbak tentang penyebaran isi chat yang seharusnya bersifat pribadi ya? Menurut saya isi chat itu kan privacy ya gitu. Kok tega sekali gitu ya. Kalau memang ada masalah dengan Pak HK, kenapa nggak secara langsung diobrolkan dengan baik-baik tanpa memblow up chattingan yang bentuknya privacy yang harus dikonsumsi semua orang. Kayaknya sama-sama sebagai perempuan gitu kan kurang etis ya. Saat kabar ini pertama kali muncul dan banyak pesan berdatangan kan ya, apa yang pertama kali
ada gitu di benak Mbak? Penasaran pasti kan, karena kan dikasih link juga, ada dari WA juga, dari IG juga gitu kan. Cuma di situ saya kan memang fokus untuk banyak berdoa gitu ya, banyak supaya bisa apa, doa-doa itu supaya saya juga fokus gitu kan. Jadi pas beberapa harinya, pas memang waktu itu lagi senggang, baru saya klik, itu pun yang di WhatsApp ya. Saya klik, saya memberanikan diri juga gitu. Lalu saya Bismillahirrahmanirrahim, coba mau saya buka gitu ya, ini ada apa sih yang sebenarnya, cuma ya udah setelah saya lihat itu saya kaget juga gitu. Cuma saya kan belum konfirmasi ke suami saya gitu. Di tengah cobaan seperti ini Mbak, apa doa yang paling sering Mbak panjatkan untuk keluarga dan orang-orang terdekat? Yang pasti saya minta kedua orang tua saya diberikan kesehatan panjang umur, diampuni dosa-dosanya. Itu yang doa saya yang saya panjatkan di sana, diberikan kesehatan kedua orang tua saya. Juga suami saya diberikan kesehatan, terus untuk saya, untuk anak, keluarga, kerabat, juga untuk rumah tangga saya gitu. Saya hanya sebagai manusia berdoa dan ikhtiar gimana caranya supaya rumah tangga saya tetap baik-baik aja. Pasti tidak mudah ya Mbak, tapi bagaimana sih cara Mbak menyampaikan situasi ini kepada anak agar ia tidak terbebani gitu? Saya kalau menyampaikan ke anak itu kan harus pelan-pelan, kebetulan kan anak ini kan putri ya, jadi dia kan jadi harus pakai bahasa-bahasa ibu juga, sebagai teman juga saya memposisikan. Jadi saya kasih tahu kalau ini tuh beritanya nggak betul gitu. Udah jangan terlalu ngedengerin, fokus sekolah aja. Anak saya sih ngomong ke saya, kok gitu ya, emang siapa sih itu, chat-chatnya papi kok disebar gitu kan. Terus saya bilang, saya nenangin ke anak saya bilang nggak, itu cuma orang iseng aja gitu. Alhamdulillah sejauh ini sih kalau anak saya ademin hatinya, jadi dia juga akhirnya adem sendiri gitu. Yang tadinya oh gini akhirnya oh ya udah gitu. Sebagai orang tua memberikan dan fokus untuk memperhatikan dia sih, itu aja. Dan dia juga pasti memahami dan merasakan apa yang saya ungkapkan ke dia setiap harinya gitu, biar dia nggak kepikiran juga. Untuk reaksi lingkungan sekitar ketika mendengar kabar ini itu seperti apa Mbak? Kalau lingkungan itu lebih kepada ke teman-teman aja sih gitu. Ada yang temen langsung telepon, langsung WhatsApp juga, malah ada yang ngajakin ketemu juga, sabar ya. Pokoknya kamu fokus aja sama rumah tangga kamu, jangan sampai cerai, ada yang gitu juga. Cuma saya bilang sih ya mungkin mereka empati sama saya gitu kan. Terus saya bilang insya Allah enggak gitu, saya baik-baik aja, berusaha untuk baik-baik aja. Bagaimana Mbak melihat peran seorang ibu ya menghadapi semua ini? Terlepas saya ini manusia biasa, sebagai ibu juga yang banyak kekurangannya mungkin ke anak saya, tapi pada intinya kodrat sebagai ibu itu pasti sama yang dirasakan oleh ibu-ibu yang ada di rumah. Mungkin nyawa juga taruhannya untuk anak saya. Nggak bisa diungkapkan sih, tapi mencintai itu karena Allah. Tapi tidak ada duanya cinta saya kepada Tuhan saya, yaitu Allah juga gitu. Itu yang paling utama. Dari mana Mbak mendapatkan kekuatan untuk tetap bertahan? Yang menjadi kuat sampai sekarang adalah kekuatan saya itu karena melihat anak saya gitu, yang makin remaja bahkan mau menginjak dewasa. Itu salah satu kekuatan saya sebagai seorang ibu, melihat
putri saya. Gimana cara Mbak menghadapi dan mempertahankan ya rumah tangga di tengah cobaan seperti ini? Yang pasti sih namanya manusia nggak ada yang sempurna, bukan hanya saya aja mungkin. Tiap rumah tangga itu pasti ada min dan plusnya, pasti ada masalahnya. Tapi saya berusaha sebagai istri, sebagai seorang ibu harus sabar untuk mempertahankan rumah tangga saya supaya baik-baik aja. Demi saya sendiri juga demi putri saya, demi rumah tangga saya, apapun itu. Setelah mengetahui kabar ini, apakah ada keinginan untuk langsung berbicara dengan suami? Atau justru Mbak memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu? Waktu pulang umrah itu saya memberanikan diri untuk tanya langsung ke suami saya lihat momennya juga. Kalaupun ini memang ada apa-apa saya juga harus kuat gitu kan. Terus saya tanya ke suami saya kasih WhatsApp dari teman saya. Bener nggak sih yang saya lihat ini? Suami saya bilang enggak gitu. Terus saya bilang ya jawab aja kalau memang benar nggak apa-apa kok. Karena beberapa hari suami saya bilang nggak usah lihat sosial media, nggak usah di komen gitu kan, nggak usah banyak tanya. Akhirnya besoknya saya ngomong ke suami saya bilang, saya minta maaf. Kalau saya salah sama ini. Mungkin saya sebagai istri banyak kekurangan. Saya bisa banyak berbicara, saya bilang mungkin saya akan introspeksi diri. Saya akan memperbaiki diri. Namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Kalau memang berita ini benar adanya, itu aja sih. Saya tanya lagi, ya gimana namanya juga kan perempuan, saya tanya terus. Kalaupun memang iya, ya jujur nggak apa-apa. Emang ada hubungan, saya bilang sama suami saya gitu kan, saya tanya nggak ada hubungan. Tapi kok beritanya seperti ini kalau nggak ada hubungan gitu. Saya juga kan lihat videonya gimana ya, ngelihat walaupun memang itu video itu ya tidak yang gimana-gimana, tapi kan saya sebagai naluri seorang istri melihatnya itu kan gimana ya, kayak pokoknya saya juga agak-agak ini, maksudnya ke suami itu kayak nggak percaya dia ngomong apa gitu waktu itu sih, waktu sepulang umrah itu. Dalam menghadapi situasi ini ya Mbak, apakah ada momen di mana Mbak merasa perlu untuk berbicara dengan suami dan menyampaikan sesuatu dari hati ke hati? Untuk suami saya udah dipersatukan dengan suami saya. Jadi apapun jawabannya tolong jujur. Saya udah terbiasa sabar. Oh, jadi kalaupun itu benar, lebih baik jujur. Saya akan terima. Dan saya serahkan semua takdir saya ke Allah. Saya minta maaf. Saya bilang saya minta maaf, mungkin selama ini saya banyak kekurangan. Saya merasa suami saya sayang sama saya, tanggung jawab sama saya. Tapi mungkin ya banyak kelalaian-kelalaian yang memang harus saya perbaiki. Tapi
Saya tidak pesimis demi rumah tangga saya akan belajar supaya rumah tangga saya baik-baik aja. Kalau memang ini benar adanya, tolong jawab dengan kejujuran. Apapun jawaban dari papi, saya terima. Semua ini rasanya saya serahkan semua ke Allah. Intinya saya sama suami saya ingin mengetahui yang sebenarnya. Walaupun mungkin saya sakit, tapi saya berusaha kuat dan sabar demi anak saya, demi kebahagiaan anak saya serahkan semua ke Allah. Karena saya juga milik Allah. Untuk suami saya, kalau lihat video ini, kalau memang banyak kurangnya saya, tolong bicara sama saya agar saya juga bisa introspeksi diri. Insya Allah saya akan belajar untuk menjadi ibu yang baik dan istri yang lebih baik. Oke, harapan Mbak sendiri itu seperti apa? Harapan saya kalau memang nanti ada pemberitaan lagi yang membuat saya menjadi sedih, tapi saya berusaha untuk kuat. Saya serahkan semua sama Allah. Saya hanya sebagai manusia berdoa dan ikhtiar gimana caranya supaya rumah tangga saya tetap baik-baik aja. Saya berserah semuanya. Dan saya hanya berdoa semoga saya dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik terhadap rumah tangga saya, yang punya niatan tidak baik terhadap rumah tangga saya. Untuk anak saya fokus sekolah, dan Mami berharap Ray menjadi anak yang solehah, yang mandiri, yang bermanfaat, yang terbaik, yang selalu Mami panjatkan untuk Ray. Jangan hiraukan berita-berita yang ada di sosial media. Pokoknya harus fokus sekolah, harus mencintai diri kamu sendiri. Jangan menghiraukan kata-kata negatif di luar sana, baik itu temannya Ray atau siapapun itu. Harus jadi anak yang pintar, cerdas, dan solehah tentunya.